Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan Ibnu Sahnun. Bahwa konsep pendidikan Ibnu Sahnun tidak mengungkapkan secara lugas tentang tujuan pendidikan. Namun dalam pembicaraan dan metode pengajaran yang digunakan terungkap bahwa pendidikan etika secara umum merupakan tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh Ibnu Sahnun. Kemudian secara lebih detail, tujuan tersebut dijabarkan sebagai berikut. Bahwa yang pertama, meningkatkan rasa keberagaman yang akhirnya membawa pada pandangan egalitarianisme. Dan yang kedua, menyebarluaskan ilmu agama kepada manusia. Dan tujuan yang ketiga, menghasilkan ilmu dan mendapatkan makrifah. Dan tujuan ini menjadi sarana untuk mencapai kedua tujuan sebelumnya. Dan selain ia, sebagai tujuan tersendiri. Dan yang keempat, mendapatkan kedudukan dalam masyarakat. Dan yang kelima, memperoleh rezeki dan juga menyerap akhlak. Dari tujuan di atas, nampak bahwa Ibnu Sahnun mengutamakan adanya keseimbangan. Bahwa tidak hanya tujuan keakhiratan yang ingin dicapai oleh seorang muslim, akan tetapi juga tujuan duniawi yang justru sebagai jalan memperoleh tujuan akhirat. Dan kemudian pemikiran Ibnu Sahnun tentang pendidikan antara lain terdapat dalam bukunya Adab Al-Mu'allimin yang dicatatkan dari bapaknya. Dan buku ini sangat tipis, tidak lebih dari 26 halaman, dan berasal dari kertas ukuran yang sangat kecil. Dan nampaknya buku ini menjadi maestro dan rujukan bagi banyak ulama, yang dianggap buku yang pertama yang membahas tentang pendidikan secara terpisah dari cabang keilmuan lainnya, seperti madhab dan filsafat. Buku ini yang nampak ditujukan bagi pendidikan tingkat dasar dan memuat tentang adab guru dan murid dengan rujukannya, dan hadis Nabi yang berkaitan dengan belajar dan mengajarkannya Al-Quran. Dan tokoh berikutnya yang muncul kemudian yakni Al-Qabisi yang mengarang buku Pendidikan pada abad keempat Hijriah. Dari pelajaran atau perincian tentang keadaan pelajar dan hukum-hukum guru dan pelajar-pelajar dalam 3 jilid, di mana buku ini beliau sangat terpengaruh oleh tulisan Ibnu Sahnun, yang sampai-sampai Al-Qabisi hampir meminjam setiap kata yang digunakan oleh Ibnu Sahnun dalam bukunya Adab Al-Mu'allimin. Dalam catatan sejarah, Ibnu Sahnun dianggap sebagai pendidik kaum muslimin yang pertama, yang sebelumnya beliau dikenal sebagai ahli fikih yang terkenal di Afrika. Bahwa pemikiran pendidikan Ibnu Sahnun sebenarnya meliputi bahasan yang sangat luas, dan yang menjadi dasar pemikiran Ibnu Sahnun tentang pendidikan seperti itu terdapat dalam Adab Al-Mu'allimin, yakni Islam dan Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikianlah kisah tentang konsep pendidikan Ibnu Sahnun.